jangan lagi main-main. Nanti ketika meninggal dunia, macam mana tadi ketika meninggal dunia orang yang zalim dan ingkar? Macam mana? Bukan menyesal ketika orang yang zalim meninggal dunia dipukul sama malaikat ngambilnya. Bukan dicabut, dipukul. Mau? Ibu pernah enggak melihat atau bapak melihat ada orang yang meninggal dunia, ini mukanya sembab dan biru? Pernah enggak melihat orang meninggal seperti itu? Pernah? Kenapa itu? Iya, kata kedokteran, kata orang kesehatan itu penyakit jantung. No. Itu tadi itu. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukul menumbuk mukanya dan memukul menumbuk punggungnya. Itu. Ibu percaya dokter atau percaya Al-Quran? Nah, kalau percaya Al-Quran maka jangan sampai ditumbuk malaikat. Ini kita percaya dokter? Enggak, saya sendiri enggak pernah percaya pada dokter kalau masalah kematian ini, karena saya sudah melihat sendiri. Orangnya meninggal biasa, meninggal di rumah sakit, orangnya putih, badannya sehat segar, baru seminggu masuk rumah sakit. Begitu dimandikan, saya ikut memandikannya. Ini badan birat-birat, seperti baru sudah cambuk. Birat, warnanya biru, besar, segini besarnya, sebanyak 6 biratan. Dari situ saya ingat ayat Al-Quran yang menyatakannya tadi. Memang dia punya riwayat penyakit jantung, bukan karena penyakit jantung, itu karena malaikat menumbuk. Kenapa? Saya ingat, oh ini orang memang payah sholat, puasanya payah, suka bantu orang, ya. Tapi ketika itu, kan banyak juga sekarang bikin bantuan, ada orang mau bantuan, mau bikin apa namanya, makan siang free, ada nggak? Ya macam free sama gratis sama itu. Ada. Tapi nggak bisa sholat, nggak mau sholat ketika nanti ada perayaan, ada seperti ini, itu sholat enggak. Matinya seperti zalim, kita ikuti dia, jalan kita bersama dengan pengertian, kita sokong program-program yang kita sokong dia, kita pilih dia, zalim. Dan orang yang zalim itu keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini kajian Islam. Jangan itu kita politik, bukan cerita politik. Sekarang kita harus melek politik. Kalau kita sekarang tidak melek politik, kita akan diatur selamanya. Pasti. Itu pasti. Tapi kalau kita kemudian menentukan pilihan kita seperti ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ayat 50. Tidak pantas bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan membuat satu hukum padahal hukum itu sudah ada. Begitu Allah jelaskan kepada kita. Enggak pantas. Begitu Allah. Kalau Allah sudah jelaskan kepada kita, ketika memilih pemimpinnya itu yang seakidah, pemimpinnya itu yang muslim, pemimpinnya itu yang cerdas, pemimpinnya itu yang amanah dan sebagainya, itu disuruh, bukan dibalik. Kenapa kemudian tamak itu bisa muncul? Kenapa tamak bisa muncul? Tamak itu muncul karena mengikuti keinginan hawa nafsu. Saya nggak nampak jamnya, itu jamnya masih lama ya? Masih lama lagi? Masih. Oleh sebab itulah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kemudian kita merasa bahwa hari ini kita diberi kelapangan oleh Allah, jangan hanyut dengan kelapangan itu, karena kelapangan yang diberikan oleh Allah nanti ada sulit. Kesulitan itu diberikan oleh Allah kepada kita, kesempitan itu diberikan oleh Allah supaya kita jangan hanyut.
dalam kelapangan-kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekarang banyak kali orang yang sudah hanyut. Kalau sudah hanyut kemana begini? Biasanya orang yang hanyut tenggelam. Nggak ada orang yang hanyut kemudian dia mengaku nggak tenggelam. Umumnya, walaupun ada satu-satu hanyut, dia masih bisa berenang karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Begitu juga kita. Jangan sampai. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda kepada kita semua dari ayat yang pertama dari tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsi, orang yang menzalimi dirinya, maka itu kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dia itu disiksa tidak hanya di dunia, karena siksa itu ada di dunia, siksa itu ada di alam kubur, dan siksa itu ada di akhirat. Yang kita mau kita semua terhindar dari ketiga siksa itu. Baru kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, Quran itu diwariskan kepada golongan faminhum wa minhum muqtasid, pertengahan. Al-Quran ini diwariskan oleh pertama orang yang menzalimi dirinya, yang kedua orang yang pertengahan. Dia tidak menzalimi dirinya, pertengahan. Apa yang dimaksud dengan pertengahan? Kadang-kadang para mufassir menjelaskan, kadang-kadang digunakannya Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Contoh, kalau dalam kesusahan lalu dibacanya Quran sambil nangis, betul? Ada ya yang begitu? Enggak ibu ya, tapi ada orang seperti itu. Ketika dia dalam kesusahan dibacanya Al-Quran, habis itu dia nangis dengan Al-Quran. Masih mau ucapan, masih bagus. Kadang-kadang diambilnya apa yang baik untuknya dari Al-Quran. Itu dengan golongan yang tosid. Baru yang ketiga, golongan yang ini yang paling bagus, golongannya adalah wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang di dalam menjalani hidup dan kehidupannya dia benar-benar mengacu kepada Al-Quran. Dia berbuat yang terbaik, bukan berbuat sekedar baik. Mohon maaf kita semua. Kita suka sekali menerjemahkan, karena orang-orang apalagi baliho-baliho, mari kita berbuat baik. Enggak. Umat Islam itu umat yang terbaik. Umat apa bu? Yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat min nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga kriteria orang yang memiliki karakter terbaik. Pertama, dia menyuruh orang itu berbuat yang terbaik. Dia menyuruh orang berbuat yang terbaik. Dimulai dari dirinya. Ibda binafsi. Nah, mungkin kita suruh orang lain kalau kita sendiri enggak. Mulai dari diri. Buatlah yang terbaik untuk orang lain. Buatlah yang terbaik untuk diri kita. Bagaimana kemudian kita mau menegakkan hukum di negeri ini kalau kita robek sendiri? Betul. Nggak ada yang bisa. Banyak orang ditanya, bagaimana kita menegakkan kebenaran? Nggak mungkin bisa ditegakkan kebenaran kalau pimpinan yang teratas tidak pernah berbuat benar. Betul apa tidak? Jadi kadang-kadang kita ini dibingungkan oleh sesuatu, makanya kita harus bertindak, berbuat yang terbaik. Jangan sekedar mengatakan, ya udah, nggak bisa. Kita harus mengatakan yang terbaik, karena kita umat manusia, umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 potensi. Dalam diri kita ini ada 4 potensi. Saya sudah pernah sampaikan, kalau nggak silap malam Selasa, tapi sudah lama. 4 potensi itu Allah minta supaya dikeluarkan
potensinya, Bu? Ibu punya potensi. 4 potensi yang ibu miliki. Salah satu di antaranya apa, Bu? Bu, Pak, ibu jangan tahu, kasih tahu. Apa itu, Pak? Potensi yang Bapak miliki sekarang ini. Mungkin juga sampai besok insya Allah. Apa kira-kira satu potensi itu? Ya, percaya diri. Itu bahagian, dan itu bahagian pengembangannya. Potensi pertama yang kita miliki adalah kekuatan. Ibu punya kekuatan nggak sekarang? Punya tenaga. Yang membuat kita bisa sampai kemari apa? Itu tadi kekuatan. Niatnya bagus, mau, tapi nggak ada kekuatan, bisa nggak sampai kemari? Bisa nggak kira-kira? Ibu dari rumah, bapak dari rumah ingin berjamaah ke Masjid Al-Falah, tapi ibu bapak nggak punya kekuatan, nggak ada daya, bisa nggak kemari? Nah, itu yang pertama yang kita miliki. Semua kita ini memiliki kekuatan, semua kita ini memiliki tenaga. Apabila kemudian tenaga dan kekuatan, potensi yang ada itu dikembangkan bersama-sama, apa jadinya? Coba dulu. Bapak ini punya kekuatan, bapak ini punya kekuatan, bapak ini semua ibu itu punya kekuatan, dan kekuatan-kekuatan itu kemudian kita satukan, apa jadinya? Apa jadinya? Power. Itulah yang kita miliki. Kita tidak menggunakan potensi yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu binasakan diri kamu dengan potensi yang sudah kamu miliki. Wa anfiqu fi sabilillah. Keluarkan kemana? Ke jalan Allah. Kekuatan yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, disatu padukan, maka lahirlah power. Itu kita mau. Potensi kedua apa? Yang ibu miliki, yang bapak miliki setelah tenaga tadi. Ya, cerdas. Cerdas itu bahagian akal. Orang yang berakal dia akan cerdas, itu pasti. Betul apa tidak? Kalau ada akalnya. Orang yang nggak cerdas karena dia nggak pergunakan akalnya. Semua kita diberikan oleh Allah akal, bukan otak. Kita tidak diberikan oleh Allah otak, tapi yang diberikan oleh Allah adalah kecerdasan dari itu, akal. Kalau otak, udang juga pakai otak. Nah, kita bilang otak udang, karena kan bisa dipergunakannya otak apa lagi? Otak kerbau, otak itu juga ya. Allah berikan kepada kita potensi yang sangat luar biasa, akal. Kekuatan yang ada sama kita, lalu kemudian pemikiran-pemikiran yang ada sama kita, itu kita satukan kemudian jadi apa dia? Power. Kekuatan itu lagi. Potensi apa lagi yang dimiliki oleh Allah kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah tenaga, kemudian akal tadi, kemudian apa yang ketiga? Apa, Bu? Yang ketiga, nih yang sekarang sedang ngomong, lisan. Punya lisan, punya lidah, bisa menyampaikan. Nah, kekuatan kita yang ketiga, potensi yang kita miliki dari lisan. Kalau satu lisan semua menyatakan la ilaha illallah, power apa tidak? Betul atau tidak ini? Ini lisan tadi. Tapi kalau lisan kita diam, dia tidak menjadi apa. Baru kekuatan yang keempat. Dari yang tiga melahirkan satu. Dari tiga potensi akan melahirkan satu. Apa itu? Yang kita miliki sekarang ini. Harta. Wa anfiqu fi sabilillah. Allah jelaskan itu kepada kita semua. Maka kemudian ketika kita menyatukan semua potensi yang ada dari tenaga, pikiran, lisan, harta, apalagi yang tidak kita miliki di dunia ini. Betul atau tidak? Kalau kita semuanya
yang sama. Tapi kalau enggak, itulah ayat tadi itu makanya dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Potensi di umat Islam, dia itu adalah umat yang terbaik karena dia menyuruh berbuat baik. Itu pertama. Yang kedua, baru dia suruh orang lain jangan berbuat curang, jangan orang lain berbuat kotor, jangan orang lain berbuat zalim. Itu wa tanhauna 'anil munkar. Itu dia umat yang terbaik. Kita tidak akan menjadi umat yang terbaik di negeri yang semua yang mayoritas penduduknya muslim. Kita tidak jadi umat itu kalau kita yang empat tadi itu, potensi empat enggak kita satukan. Kalau kemudian kita tidak melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak mau kemudian merubah keburukan-keburukan, kita cegah keburukan-keburukan keadaan. Betul. Ini sudah dekat lagi kita. Baru yang keempat, yang ketiga kata Allah, umat yang terbaik itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kemudian berbuat baik, si Aseng, si Asong, si Junta, siapa semuanya itu. Mereka berbuat baik, betul tidak? Tapi mereka beriman? Enggak. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicegah, maka tidak ada nilai. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Ibnu Juz'an. Ini di masa itu hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, itu Ibnu Juz'an suka sekali menolong orang, membantu, suka silaturahim. Tapi dia tidak beriman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak pun pemberian orang sama kita, kalau tak beriman dia enggak ada cerita. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi orang yang zalim. Jangan mengawani orang yang zalim. Jangan dukung orang yang zalim, karena kita bisa keluar dari agama kita sendiri, Islam. Itu pesan Rasulullah. Baru yang kemudian, jangan menjadi zalim, karena orang yang zalim matinya ditumbuk sama malaikat. Nauzubillah. Jadilah orang-orang yang beriman. Ahsinu, berbuat yang terbaik. Insya Allah, kalau kita semua satukan potensi kita, kita jadi memiliki kekuatan yang tidak seorang pun bisa mengganggu kita. Israel karena tidak memiliki kekuatan, Palestina tidak memiliki kekuatan, umat Islam tidak mendukung banyak. Kita yang mendukung cuma dengan kata-kata alhamdulillah, masih bisa dengan lidah berdoa. Ada yang menyampaikan juga dengan harta. Jihad itu yang seharusnya kita kerjakan. Tapi tidak saja ke sana, tapi di negeri yang sangat kita cintai ini, kita cinta NKRI, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aneh. Maka mari keluarkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Wallahu a'lam. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقا من بعده تفرقا مغفورا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منكم. Kenapa tak masuk?